saya Hurul Aini dari IT D3 Pustaka Semua. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu program Java, yaitu tentang quick atau antrian. Sini saya sudah ada 5 file Java. 3 itu kegiatan praktikum, 2-nya itu praktikumnya. Langsung saja saya akan ke kegiatan praktikum pertama, yaitu ada file Java quiz 1. Di file Java ini ada kelas antrian, isinya itu private string array dengan nama data, private integer dengan nama depan dan belakang, dan private max element. Kemudian ada public antrian dengan parameter integer ukuran, yaitu depan sama dengan 0, belakang sama dengan 0, max element sama dengan ukuran, data sama dengan new string array yang isinya itu jumlah ukuran. Kemudian ada public void insert dengan parameter string x. Insert ini untuk menambah data. Itu kita bisa menambah dengan mengecek jika belakang sama dengan elemen 1, maka posisi belakang sama dengan 0. Jika tidak, posisi belakang sama dengan posisi plus 1. Kemudian kita akan mengecek lagi, jika posisi belakang sama dengan depan, maka ditampilkanlah antrian penuh dan X plus tidak dimasukkan. Jika tidak, maka belakang itu sama dengan posisi belakang. Kemudian data array isinya itu belakang sama dengan X. Kemudian ada public string remove, yaitu kita untuk mengambil data terdepan. Caranya itu kita mengecek dulu, jika kosong maka antrian akan menampilkan antrian kosong. Jika tidak, maka kita akan mengecek lagi, jika depan sama dengan max elemen 1, maka depan sama dengan 0. Jika tidak, depan plus sama dengan 1, dan mengembalikan nilai data array depannya. Kemudian ada public boolean empty, yaitu akan dicek jika depan sama dengan belakang, maka pengambilan nilainya itu true. Jika tidak, maka false. Untuk public class queue-nya sendiri itu ada public static void main string array args, ada integer ukuran yang sama dengan 8. Kemudian ada kelas antrian dengan nama daftar sama dengan new antrian, isinya itu jumlah ukuran. Ini objek akan kita tampilkan. Pengambilan datanya itu akan dilakukan melalui perulangan while, yaitu kita akan mengecek jika daftar kosong. Jika daftar tidak kosong, maka pengambilan nilai itu akan dilakukan oleh daftar remove, yang akan diberikan kepada string nama. Kemudian string namanya ini kita akan tampilkan
dan kita coba run seperti apa hasilnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian isi antriannya itu ini. Setelah itu kita akan berlanjut ke file Java UI 2 ini. Di file UI 2 ini ada kelas antrian juga. Di sini itu ada private integer dengan nama ukuran, private long bentuknya itu array dengan nama antrian, private integer dengan nama depan dan belakang. Juga ada private integer jump item. Kemudian ada public antrian, di mana parameternya itu integer s, terus ukuran sama dengan s, jumlah s-nya, antrian sama dengan new long array ukuran, itu jumlah s-nya, kemudian depan sama dengan 0, belakang sama dengan min 1, jumlah item sama dengan 0. Kemudian ada public void masuk dengan parameter long j. Kemudian kita akan mengecek jika tidak full, maka antrian array-nya itu plus belakang sama dengan j, dan jumlah itemnya itu bertambah. Kemudian ada public long keluar, di mana ada tipe data long dengan nama tmp yang sama dengan antrian array 0. Kemudian akan dicek jika tidak kosong, dan dicabangkan lagi menggunakan for dengan integer i yang sama dengan 0, kemudian i-nya lebih kecil dari jumlah item dan i-nya ditambah. Kemudian antrian array i sama dengan antrian i plus 1. Terus jumlah itemnya itu dikurangi, min belakangnya juga dikurangi plus min. Kemudian ada pengambilan nilai tmp. Terus ada public long pick depan dengan pengambilan nilai antrian array depan. Kemudian ada public boolean is empty dengan pengambilan nilai jumlah sama dengan 0. Ada public boolean is full, di mana pengambilannya itu nilai belakang sama dengan ukuran min 1. Ada public integer ukuran dengan pengambilan nilai itu jumlah item. Kemudian ada public void lihat, di mana yang dicabangkan dengan integer i yang sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah item dan itu ditambahkan. Kemudian akan ditampilkan antrian array i-nya. Terus untuk public class tujuannya itu ada public static void main string array rgs, di mana ada kelas antrian dengan nama antri sama dengan new antrian dengan nilai 10. Kemudian antrian dot masuk ini adalah objek yang akan kita tampilkan, di mana antrian dot masuk dengan nilai 13, antrian dot lihat ini akan menampilkan 13, antrian dot masuk 32,
antrian dot dengan nilai 32 maksudnya antrian dot lihat ini hasilnya nanti ada 13 ditambah 32 nya, begitu juga yang nilai 45 nya. Kemudian akan ditampilkan ke layar. Kita lihat hasilnya. Ini hasil dari program QI 2. Selanjutnya kita akan balik ke file 3, yaitu QI 3, di mana di program kali ini ada library Java Util Array Decoy. Library ini yaitu untuk menangani antrian dengan jumlah data yang tak terbatas. Kemudian untuk public class queue-nya itu ada public static void main string array RGS, dan ada deklarasinya untuk yang library array di queue-nya. Kemudian daftar ID ini adalah objek yang kita akan tampilkan. Kemudian untuk pengambilan nilainya dilakukan oleh while, di mana akan dicek jika daftar tidak kosong, maka pengambilan nilai akan dilakukan oleh daftar.remove dan diberikan kepada string nama. Kemudian string namanya akan ditampilkan. Kita lihat hasilnya sekarang seperti ini. Ini isi antriannya tadi. Terus pengambilan datanya dilakukan oleh while, ini hasilnya. Kemudian kita akan beralih ke untuk QI 3 sampai untuk QI 1 sampai QI 3 ini adalah kegiatan praktikum, sedangkan QI pecahan sama QI mobil ini adalah tugas praktikumnya. Kita akan mulai dulu dari QI pecahan. Di QI pecahan ini kita akan menggunakan library scanner untuk inputan dari user. Ada library array decoy juga untuk antrian yang nilainya tanpa batas. Kemudian ada kelas build pecahan, ada deklarasi scanner inputan, namanya itu sama dengan new scanner system in. Kemudian ada array deklarasi array decoy dengan nama pecahannya dengan nama pecahan. Kemudian array decoy-nya itu saya kasih float, tadi string kan, saya kasih float saja karena nanti ini bentuknya desimal untuk pecahannya. Kemudian ada public void from pecahan yang isinya itu pertama akan menampilkan pertanyaan ingin memasukkan berapa data. Kemudian ada integer data yang sama dengan input next integer, yaitu user akan menginput banyaknya data. Ini hanya spasi. Kemudian prosesnya itu integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan data, dan itu terus bertambah. Akan menampilkan masukkan data ke i. Ada sebuah saran untuk memakai tanda koma, bukan titik. Kemudian ada float nilai yang sama dengan input next float.
di mana nanti ini user akan menginputkan data pecahannya. Kemudian pecahan add dengan isi itu nilainya ini, nilai floatnya, nilai float. Kemudian akan ditampilkan ke layar isi datanya, semua data yang user inputkan melalui perulangan while, di mana kita akan mengecek pecahan. Jika pecahan tidak kosong, maka sistem akan menampilkan pecahan .pool, akan ditampilkan semua. Kemudian untuk public class GUI pecahannya, public static void non-string array RGS, isinya itu kita hanya perlu memanggil public void room pecahan. Sebelum itu kita panggil dulu kelasnya, yaitu kelas pecahan tadi dengan nama panggil sama dengan new build pecahan. Kemudian panggil pecahan. Kita coba run, kita lihat hasilnya. Kemudian kita isi 3, memasukkan data ke 1, oke, kasih koma, masukkan data ke 2, data ketiga, oke. Ini hasilnya, hasil inputan, ini hasil yang diinputkan. Setelah itu kita akan beralih ke file GUI mobil, yaitu tugas praktikum selanjutnya. Yaitu di sini saya juga memanfaatkan library array request sama scanner. Ada kelas info mobil, isinya itu ada deklarasi untuk request. Isinya itu saya mengambil kelasnya info mobil. Kemudian ada scanner untuk deklarasi inputan dari user. Ada string mobil, yaitu plat mobil, tipe mobil, dan warna mobil. Kemudian ada public void data, di mana kita ingin memasukkan berapa datanya, ingin dimasukkan itu berapa datanya. Kemudian ada integer data sama dengan input next integer, itu user akan menyebutkan datanya itu berapa. Kemudian akan diproses oleh for dengan integer i yang sama dengan i lebih kecil sama dengan data, dan itu terus bertambah. Kemudian kita akan memanggil kelas info mobil tadi, buka terus dengan nama in mobil atau inputan mobil sama dengan new info mobil. Kemudian di sini akan menampilkan data mobil polisi yang ke i sesuai dengan inputan yang diinput oleh user, data yang diinput oleh user. Kemudian akan menampilkan masukkan nomor plat mobil, dan user juga akan menginputkan platnya, nomor platnya dengan integer mobil dengan nama kelas info mobil. Kemudian akan memanggil kemudian
string plat mobilnya, sama dengan input dot next line. Begitu juga untuk yang tipe dan warna mobil. Kemudian mobil dot add yang isinya itu in mobil. Ini hanya untuk spasi. Kemudian ada public void hasil, dimana setelah kita menginput data-datanya, kita akan menampilkan semua isinya, yaitu menggunakan pengulangan while dengan integer i sama dengan 1. While-nya itu akan dicek jika mobil tidak kosong. Kemudian kita akan memanggil kelas info mobil tadi di atas dengan nama pil mobil. Pil ini maksudnya tampilan mobil, sama dengan mobil.pull, sama dengan menampilkan semua data mobil tadi. Kemudian menampilkan ke layar itu hasil tampilannya itu ini, yaitu ada hasil data mobil polisi ke I sesuai dengan data yang diinput di cek pertama tadi. Ada berapa data, kemudian ada nomor plat mobil sama dengan plus pil mobil dot p mobil. Pil mobil ini itu nama dari info mobil yang ada di public void hasil. Kemudian untuk .p mobilnya itu ini inputan untuk plat mobilnya yang diinput tadi user. Begitu juga dengan tipe dan warna mobil, dan ini itu terus bertambah sesuai dengan inputan jumlah data yang dimasukkan pertama kali di user. Kemudian untuk public class mobilnya itu public static void main string args. Isinya itu kita hanya perlu memanggil kelas mobil tadi dengan nama info sama dengan new info mobil. Kemudian kita akan memanggil info.data public void data tadi. Kemudian kita juga akan memanggil info dengan nama info.hasil public void hasil tadi. Kita akan run, kita lihat hasilnya. Masukkan banyaknya data mobil polisi. Saya akan masukkan satu saja. Ini ada satu data mobil polisi. Kemudian platnya itu kalian sembarang mau isi berapa platnya dan juga nama tipe mobilnya. Saya pakai Honda, kalian boleh pakai huruf besar atau huruf kecil, tidak ada ketentuan juga. Warnanya kalian terserah mau pilih warna apa. Ini jumlah inputan tadi, ini masukkan datanya tadi, dan ini hasil inputan data. Sekian dari saya mengenai penyebaran dari beberapa file Java tentang antrian. Mungkin dalam penjelasan saya ini masih banyak kekurangan. Saya juga masih belajar
Dan juga terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.